Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, jadi sama, kita akan menegakkan protokol kesehatan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, durasinya ya diharapkan kita bisa secepat mungkin. Maka termohon pihak terkait dan Bawaslu supaya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Dokumen secara tertulis dan buktinya semua sudah diterima kepada dan disampaikan kepada semua pihak. Oleh karena itu, sampaikan pokok-pokoknya saja. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Ya, baik. Sidang dalam perkara nomor 40 dan 103 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri. Pemohon nomor 40. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon perkara 40 hadir kuasanya Yang Mulia. Saya Heri Widodo. Kemudian hadir secara online pasangan calon Pak Bakri Idus dan Pak Muhtar Deluma, kemudian dari rekan Supriyadi. Yang Mulia, terima kasih. Termohon 40. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Termohon nomor 40, saya sendiri sebagai kuasa hukum Eki Rasid. Kemudian bersama kami di sini Prinsipal Saudara Irwan. Dan di persidangan daring hadir Saudara Ovelio dan Saudara Elisman. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkara nomor 40 kami sebagai pihak terkait yang hadir secara luring. Saya sendiri Mansur, kemudian didampingi oleh rekan saya, Saudara Irfan Sidupa. Juga melalui persidangan ini secara online juga hadir rekan kuasa hukum yang lain, Saudara Muhammad Juanda. Terima kasih Yang Mulia. Bawaslu 40. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hadir perkara 40. Saya sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Tultuli Fajar Sadik, didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Pak Jamrin, serta yang ikut dalam daring ada Pak Rustam Dejida Tuamas. Demikian Yang Mulia. Baik. Ini tadi saya kira cewek kok. Iya, saya kaget suaranya kok bariton gitu. Karena rambutnya panjang, pakai masker nggak kelihatan. Setelah ngomong, suaranya kok bariton ini. Ternyata Pak Fajar Sadik ya? Atau Pak Jamrin? Pak Fajar Sadik Yang Mulia. Pak Fajar Sadik, iya, ngageti, saya kaget itu tadi. Itu tadi saya mengharapkan suara perempuan, ternyata suara laki juga. Baik, sekarang kita mulai dari perkara. Yang Mulia, mohon izin dari pemohon. Ya, apa Pak? Iya, mohon perkenannya sedikit waktu Yang Mulia. Dari pemohon ingin melakukan penyempurnaan alat bukti Yang Mulia. Jadi, itu nanti kalau perkaranya apa berlanjut? bukan, maksudnya sudah masuk yang lalu. Hanya saja kami legisnya per desa. Jadi kami perbarui menjadi per TPS. Sehingga per TPS ada legisnya. Dari situ kemarin yang masuk, misalnya P28, itu baru satu legis. Kemudian izin kami tambahkan P28A jadi 2 legis Yang Mulia, dan seterusnya. Ya, ini ya menjadi catatan kita bersama. Ya, silakan dimasukkan, tapi nanti kita yang menilai itu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nanti juga begini, coba dibawa ke depan Mas, sini Mas. Itu kalau menjadi kayak bukti baru, sini Mas, di depan sini aja. Prof Saldi, tolong Prof Saldi aja, Prof Saldi. Yang lama mana yang lama? Pak Heru maju, termohon, terutama termohon pihak terkait, silakan maju untuk dicek ini. Contoh satu. Enggak, yang lama di sini ada enggak? Di sini ada enggak yang lama?
Tolong agak menjaga jarak. P28 Dampal Selatan 002 mana? Ini ada persoalan legis saja atau gimana? Ya, jadi ini ada ya sebelumnya. Bapak lihat ya. Ini 002, ini 002. Leges yang membedakan ya. Oke. Nanti kalau ada kita menemukan sudah disampaikan ke sini di leges oke. Tapi kalau ada yang baru itu akan kita pertimbangkan. Ya. Ya. Ya, jangan dibuka, Ya. pakai aja. Dengan tambahan ini berapa total alat bukti surat? Coba dibandingkan nanti ya. Ya, nanti ini akan kita bandingkan selama kita sidang, nanti akan diberitahu. Adakah perbedaannya ya? Kecuali leges ya. Oke. Jadi ini pada intinya ada penambahan legesnya saja ya. Leges ya. Ditambahkan label 28A misalnya atau 29B lanjutannya yang di leges. Sepanjang bukti sebelumnya sudah ada di sini, itu kita benarkan. Kalau tidak nanti akan kita klarifikasi selesai sidang ini. Ya, oke? Ya, Oke. ya. Terima kasih Prof. Saldi. Ya. Baik, sekarang termohon perkara 40, silahkan pokok-pokoknya saja. Supaya maskernya dipakai dengan baik, nggak usah dibuka-buka. Terima kasih Yang Mulia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli melalui kuasa hukum Eki Rasid, Sarjana Hukum dan kawan-kawan memberikan jawaban terhadap permohonan perkara nomor Ya, 40. saya supaya cepat. Ya, Saudara termohon mengajukan eksepsi. mengajukan eksepsi dan Eksepsinya mohon dalam yang hal apa? eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Kenapa Konstitusi. Mahkamah tidak berwenang? Mahkamah tidak berwenang berdasar pada Pasal 8 ayat 3 angka 4 yang menyebutkan bahwa alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara Oke. yang ditetapkan oleh termohon. Hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Ya, dianggap Salah satunya itu yang dibacakan. mulia. Sekarang apalagi yang dieksepsi? Eksepsi tentang kedudukan hukum pemohon. Bagaimana kedudukan hukum? Kedudukan hukum pemohon berdasarkan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Toli-Toli. Pasangan nomor urut 3 sebanyak 55.960 Saya suara. potong yang itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan yang Tidak mulia. memenuhi 158. Ya, adapun perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait 39.463 suara kurang 31.883 mohon yang mulia suaranya berbeda 7.630 19,33%, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 2015, pasal 6 PMK 2015. Dengan demikian menurut termohon, Ya, itu tidak memenuhi dianggap syarat formil. dibacakan. Terus apa eksepsinya berikutnya? Eksepsi yang berikutnya yang mulia, permohonan pemohon tidak jelas atau obskur. Itu yang halaman 6 nggak Anda sebutkan? Yang obskur itu sepanjang penilaian kami yang mulia, Enggak, sebentar. Yang Pada itu yang dalam- halaman 6. ya, Halaman 6 punya saudara itu nggak dibacakan. ya. Jadi Eksepsi yang berikutnya apa itu? eksepsi tentang obskur libel. Loh, coba dibaca yang kita yang baca cepet aja udah tahu kok. Tenggang waktu pengajuan permohonan Anda cukup. mengeksepsi enggak? Enggak dieksepsi, cukup Enggak. waktunya. Dianggap Dianggap cukup ya. memenuhi tengah waktu. Ya. Oke. Kemudian permohonan tidak Obskur, jelas, ya. obskur. Ya. Obskur sepanjang dalil yang didalilkan pada 10.3, 10.4, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 dan angka ke-11.2, 9.16 sebagaimana bukti yang sudah diajukan T1, T2, T3 dan T4 yang mulia. Ya. Obskur. Obskur ya. Ya, obskur. Terus sekarang dalam pokok permohonan, Dalam pokok permohonan, terima kasih yang mulia. Dalam petitum mohon dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon seluruhnya menyatakan benar
dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli nomor 356 dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toli-Toli tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toli-Toli tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 Haji Abdurrahman Buding dan Faisal Bantilan perolehan suara 18.997. Nomor urut 2 Haji Mohtar Deluma dan Bakri Idrus 50.989. Nomor urut 3 Amran Haji Yahya dan Muhammad Besar Bantilan 55.960 suara. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang Mulia, pemanan ada? Cukup? Yang Mulia? Cukup. Baik. Terima kasih termohon. Sekarang pihak terkait. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami membacakan keterangan pihak terkait perkara 40. Ya. Prinsipal kami, Amran Haji Yahya dan Muhammad Besar Bantilan, mengajukan eksepsi. Eksepsinya yang pertama soal kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi soal perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir. Hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Kemudian berdasarkan Pasal 2 PMK nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wali kota menyebutkan bahwa objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Ya, itu dianggap dibacakan seterusnya. Nah, setelah kami membaca dan mencermati substansi keseluruhan dalil permohonan pemohon akuo tidak berkaitan dengan perselisihan hasil suara, ya kan? Siap. Oleh karena itu tidak permohonan pemohon hanya mengurai soal sengketa proses yang baik. Selanjutnya soal legal standing berdasarkan tidak pasal memenuhi pasal 158. Karena selisihnya berapa? Selisih 4.971 antar pemohon dan pihak terkait, Yang Mulia. Ya, selisihnya lebih dari berapa? Lebih dari 2.500, 2%. Oke. Selanjutnya mestinya harus 2%, ini 3,9. Siap. Oke, terus selanjutnya Yang Mulia, bahwa konsistensi sikap Mahkamah Konstitusi juga pernah ditegaskan konsistensi sikap Mahkamah di dalam menerapkan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 juga pernah ditegaskan ketika mengadili sengketa pilkada Toli-Toli tahun 2015. Ya, itu dianggap dibacakan. Siap, pokoknya tidak memenuhi 158. Terus yang berikutnya obskur itu karena apa? Obskurnya adalah ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalil pemohon. Ya, sekarang dalam pokok permohonan. Silakan nilai. Izin kami lanjutkan Yang Mulia dalam pokok permohonan bahwa dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut pihak terkait adalah sebagai berikut, bahwa keterangan pihak terkait pada bagian pokok permohonan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan eksepsi pada bagian eksepsi. Yang kedua, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon pada seluruh pokok permohonannya dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, peristiwa serta fakta-fakta dalam perkara akuo. Yang ketiga, bahwa jika dicermati orang keseluruhan hasil permohonan, hasil dalil pemohon yang menjustifikasi selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait, dikarenakan adanya pelanggaran kualitatif sejatinya mengarah pada sengketa proses. Tegasnya bahwa sengketa proses tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, PT-UN, KPUD, serta Sentra Gakumdu, bukan termasuk sengketa perselisihan akhir yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Keempat, bahwa pemohon juga kemudian mendalilkan dalam permohonannya perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh termohon, di mana pasangan nomor urut 1 Abdurrahman Haji Buding dan Faisal Bantilan dengan perolehan suara 18.997, Mohtar Deluma pasangan nomor 2 dengan Bakri Idrus 50.989, Amran Haji Yahya dan Muhammad Besar Bantilan 55.960 dengan jumlah suara sama 125.946. Selanjutnya pemohon juga mendalilkan tentang perolehan suara yang benar menurut versi pemohon. Pasangan nomor 1 Abdurrahman sama 18.997, Mohtar Deluma
dan Bakri Idrus 54.989, Amran Haji Yahya 51.960, jumlah suara sah sama. Bahwa berdasarkan kedudukan itu terdapat selisih 3.029 suara antara pemohon dengan pihak terkait. Bahwa secara keseluruhan dalil permohonan pemohon tidak ada satupun yang mengurai secara jelas dan nyata dan terperinci tentang selisih 3.029 suara. Pemohon didapatkan dari TPS mana saja, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang. Iya, yang lain dianggap dibacakan. Ya, nomor 6. Enggak, itu yang lain sudah dianggap dibacakan itu. Siap, Yang Mulia. Sekarang langsung petitum. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Baik, dalam eksepsi, sebentar. mengabulkan eksepsi pihak terkait. Sebentar, Ya. jangan ditolongkan. Dalam Itu pokok yang 13, perkara. nomor 13 dilanjutkan dulu itu. Saya kasih tanda penting untuk dibacakan. Nomor 13. Oh, 13. Bahwa dengan demikian, menurut pihak terkait, adanya kesalahan perhitungan suara yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab pemohon tidak menguraikan secara jelas, nyata dan terperinci di TPS mana saja telah terjadi kesalahan perhitungan, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang. Olehnya cukup alasan hukumnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan pemohon untuk seluruhnya. Baik, Petitum. sebentar sebelum petitum. Saya mau menanyakan kepada termohon dan juga pihak terkait. Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS ada persoalan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi pada waktu perhitungan tingkat TPS itu terdapat soal, tapi pada prinsipnya sebagaimana jawaban kami sudah semuanya diselesaikan di proses di Bawaslu. Ada beberapa yang sebagaimana yang sudah ada dalam bagian integrasi daripada jawaban termohon. Ada persoalan yang pemohon tidak tanda tangan di TPS, bisa tunjukkan? Di TPS kejadian saksi pemohon yang tidak menandatangani karena pada prinsipnya mengambil sikap walkout dengan alasan yang menurut termohon tidak berdasar menurut aturan. Oke, pihak terkait bagaimana? Ya, setahu kami dalam proses perhitungan di tingkat TPS, itu seluruh formulir C itu diketahui dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon. Pasangan saksi pihak terkait tanda tangan itu. Ditandatangani semua. Terus saya tanya ke pihak termohon, ada berapa kecamatan di sana? Di Kabupaten Toli-Toli ada 10 kecamatan. 10 kecamatan. Ya. Pada waktu rekap di tingkat kecamatan ada persoalan? Persoalan yang timbul di rekap tingkat PPK sesungguhnya tidak ada yang substansi, cuman kan berkembangnya karena walkout saksi. Sejak di TPS. Saksi pemohon itu walkout itu yang kami Saya maksud. sekarang tanya ke Jadi tidak ada hal yang KPU-nya. prinsip Saya secara tanya ke aturan. KPU-nya. KPU di kecamatan mana yang ada persoalan? Ya. Izin Yang Mulia, sesuai dengan lokus permohonan pemohon itu ada 6 kecamatan yang dianggap bahwa ada persoalan yang terjadi di setiap rekap di tingkat kecamatan. Namun perlu saya sampaikan di sini Yang Mulia bahwa dari 6 kecamatan ini juga dilaporkan ke Bawaslu oleh pemohon, dan dari 6 kecamatan yang dilaporkan berkaitan dengan proses rekapitulasi yang ada di kecamatan ini sudah diputus oleh Bawaslu. Dan salah satu putusan Bawaslu itu bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak bersalah. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Meskipun pihak pemohon tidak tanda tangan juga di Ya. rekapkan kecamatan. Benar Yang Mulia. Terus kemudian pada waktu direkap di tingkat kabupaten bagaimana? Rekap di kabupaten Yang Mulia, saya sendiri yang pimpin rekapitulasi. Pada dasarnya yang dipermasalahkan oleh pihak termohon adalah proses pemungutan yang ada di beberapa TPS. Namun setelah kami meneliti di C
kejadian khusus itu saksi yang pemohon di TPS bersangkutan itu ditandatangan bahwa kami anggap bahwa itu tidak ada persoalan di TPS itu. Terutama dicoba kita minta sampelnya, kecamatan mana? Kita ambil di kecamatan Dakopemean. Dakopemean ini hampir semua TPS yang saya baca dan saya lihat itu tidak dipersoalkan berkaitan dengan rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan. Baik. Pada waktu itu saksi pasangan calon di tingkat kabupaten semuanya tanda tangan, kecuali pemohonnya. Iya, kecuali pemohon yang mulia. Pasangan nomor 1 juga tanda tangan. Nomor 1 tanda tangan yang mulia. 1 tanda tangan. Ya. 2 tidak tanda tangan. Yang benar-benar yang mulia. 3 tanda tangan. Benar yang mulia. Oke, nanti kita cek. Kecamatan apa tadi? Coba diulangi. Dakopemean yang mulia. Ya, baik. Nanti dicek. Ya, Prof. Adi, silakan. Ini kan jawabannya tadi masih agak ragu ya. Saya ingin tanya agak lebih spesifik. Di berapa sih jumlah TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 2? Dari semua TPS berapa jumlahnya semua? KPU? 500 yang mulia. 508 jumlah TPS. 508. Dari 508 TPS berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi paslon 2? Kami tidak bisa merinci semuanya yang mulia berapa. Harusnya kan tahu jumlahnya dong. 508 jumlah TPS ini yang mulia. Ya. Kalau yang jadi sengketa lokusnya dalam permohonan pemohon ini, bukan pertanyaan saya. Dari 508 itu berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi paslon 2 di TPS? kami tidak bisa pastikan yang mulia. Ada yang tidak ditandatangani? Ada yang mulia. Sampai berapa persen kira-kira? 1% yang mulia, kecil. 1%? 1% kalau dari 508 berarti 6 TPS. Iya, sekitaran situ yang mulia, karena ada perintah dari secara berjenjang dari pasangan calon nomor urut 2, baik itu di rekap kecamatan, bahwa jangan tanda tangan. Pertanyaan saya bukan rekap kecamatan, pertanyaan saya rekap TPS, penghitungan di TPS yang tidak ditangani paslon, saksi paslon berapa? Hampir semua ditanda tangan yang mulia kalau di TPS. Bisa dilihat di cek kejadian khusus. Itu Anda memasukkan nggak buktinya? Ada yang mulia. Semua TPS? Yang jadi lokus yang mulia. Yang jadi sengketa. Yang dipersoalkan ya? Ya, siap yang mulia. Nanti kita cek. 1. Yang kedua, apakah semua kecamatan itu direkap tingkat kecamatan saksi paslon nomor 2 tidak tanda tangan? Benar yang mulia. Tidak semua ya. Jadi semua kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi paslon nomor 2. Benar yang mulia. Nah, berapa saksi paslon nomor 1 yang tidak tanda tangan di kecamatan? Nomor 2. Nomor 1 lagi, Bro. Ya, ini kan 3 pasangan calon ya? Kalau nomor 1 yang mulia tanda tangan semua. Paslon 1 tanda tangan semua Ya. di kecamatan. Ya. Di TPS? Di TPS juga begitu yang mulia. Di TPS tanda tangan juga ya. Nanti akan saya cross check ke Bawaslu. Begitu ya, tanda tangan semua yang nomor 1, yang nomor 2 tidak tanda tangan semua. Ya. Kalau nomor 3 pasti tanda tangan lah ya. Nggak Siap, mungkin yang tidak mulia. tanda tangan gitu. Tapi kalau bisa coba dicari angka berapa TPS yang tidak ditandatangani oleh paslon 2. Kalau bisa, bagaimana caranya dalam tempo yang ini bisa dapat sampai sedang selesai. Ya, KPU ya. Siap yang mulia. Makasih Pak Ketua. Baik. Saya lanjutkan ke pihak terkait. Silakan baca petitumnya. Nanti Bawaslu merespon ya. Ada persoalan-persoalan apa tadi katanya termohon, persoalan-persoalan itu dianggap sudah selesai. Betul enggak itu ya? Silakan pihak terkait petitumnya sekarang. Terima kasih yang mulia. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tultoli nomor 356-PL.02.6 datar KPT-7204 KPU datar Kap
12 Romawi garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 WITA atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami kuasa hukum pihak terkait, Irfan Sidup SH, Muhammad Juanda SH, Muhammad Sabrang SH, Mansur SH MH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu. Bawaslu coba fokus ke ini begini. Saudara sudah menyusun ya laporannya, keterangannya, tapi tidak perlu dibacakan seluruhnya. Beberapa hal yang penting saja yang menjadi persoalan dari penyelenggaraan pilkada di Toli-Toli ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia Bawaslu Kabupaten Toli-Toli membacakan hasil pengawasan. Hasil pengawasan atas pokok permohonan perolehan suara rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten Toli-Toli bahwa Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah menerima 2 laporan dengan terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Toli-Toli, semua telah diregistrasi dan dinyatakan tidak terbukti. Kemudian bahwa hasil pengawasan atas pokok permohonan penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara bahwa Bawaslu terkait dengan dalil permohon hal tersebut tidak menjadi objek fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Toli-Toli dan jajarannya karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah dan belum masuk dalam larangan dari untuk pelantikan. Hasil pengawasan atas pokok permohonan ketidaknetralan Camat Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli bahwa terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Dampal Utara sebanyak 2 kali dan masing-masing telah diregistrasi dan diteruskan ke Komisi KBSN. Kesimpulannya gimana itu? Dilaporkan ke ASN? Dilaporkan ke Komisi KSN dan dua-duanya sudah ditindaklanjuti oleh Komisi KSN. Baik. Terus? Hasil pengawasan atas pokok permohonan ketidaknetralan Camat Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli bahwa terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Dampal Selatan dan telah diregistrasi dan diteruskan ke Komisi ASN, namun sampai saat ini belum ada tembusan tindak lanjut dari Komisi KSN. Ya, sekarang yang ASN-nya gimana, netralitas ASN? Hasil pengawasan atas pokok permohonan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Toli-Toli bahwa terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas sebanyak 26 kasus. Yang tidak terbukti sebanyak 3 kasus, yang terbukti diduga melanggar dan telah direkomendasikan ke KSN sebanyak 23 kasus. Dan yang ditindaklanjuti oleh Komisi ASN sebanyak 13 kasus. Ya, silakan. Sebentar, jadi ini karena ini penting ya. Yang terbukti melanggarnya berapa? Dari 26, 23 ya? 23 kasus. 23 kasus terbukti melanggar, tapi tindak lanjutnya ke KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara ya. Itu bagi pegawai yang terindikasi melanggar ya. Ya, yang mulia. Tapi pelanggaran itu benar adanya ya? Iya, benar ya, yang mulia. Oke, jadi tugas Bawaslu merekomendasikan, menyampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Siap, yang mulia. Nah, tindak lanjutnya bukan pesan saudara berarti ya? Ya, jadi sudah ada 13 tindak lanjut dari Komisi. Itu kapan ASN. terjadinya itu? Itu sejak bulan 2 2019 yang mulia, sebelum tahapan pencalonan dan masa kampanye yang mulia. Dari 23 yang terbukti itu berapa yang terjadi pada masa setelah penetapan calon? Sudah masuk ke tahap penetapan calon, kampanye dan segala macamnya. Saya tidak bisa memilah yang mulia. Bagaimana? Saya tidak bisa memilah yang mulia ada berapa yang masuk pada tahapan. Tadi Anda mengatakan 23 yang terbukti itu sudah dimulai jauh sebelum pendaftaran. Iya, yang mulia. Sejak Februari yang mulia. Februari 2020. Iya, yang mulia. Sampai dengan 2020 masa pencalonan. Oke, pertanyaan saya berikutnya, dari 23 yang terbukti itu berapa yang terjadi ketika sudah masuk ke tahap pencalonan? Nanti kan ada itu Bawaslu yang belakang. Coba Anda jawab. Ada Bawaslu kan? Siapa yang mulia? Saya lihat yang mulia. Bawaslu-nya ada. Yang di belakang itu Bawaslu atau apa? Bawaslu yang mulia. Nah, coba Anda jawab. Ya, itu dalam proses itu laporan ke provinsi
itu sekitar 6 itu yang masuk sebelum masa tahapan kampanye. 6 dari 23 sebelum kampanye. Artinya 17 pada masa kampanye. 17 pelanggaran itu terjadi pada masa kampanye ya. Izin yang mulia, 11 yang mulia. Berapa? 11 yang mulia. Ini saya tanya ke Bawaslu ini. Iya yang mulia, izin Bang. Enggak, ini Pak Fajar ya? Iya Pak Pak Fajar yang Fajar mulia. itu juga Bawaslu toh? Ketua Bawaslu Toli-Toli yang mulia. Oke. Sama yang mulia. Mohon maaf. Yang dari 23 itu yang terjadi, ini supaya benar ya, yang terjadi pada masa setelah penetapan itu 11 pelanggaran terbukti ya. Iya yang mulia. Artinya 12-nya itu terjadi sebelum masa penetapan calon. Sebelum masa penetapan calon yang mulia. Oke. Terima kasih Pak Ketua, nanti kalau ada di dalamnya lagi. Baik. Terus itu yang pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS gimana? Ya, lanjut yang mulia. Ya, silakan. Bahwa terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran TRASN sebanyak masih dibacaan tadi hasil Ya, yang pengawasan persoalan ASN sudah selesai. atas pokok permohonan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 1 Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, bahwa pemilih atas nama Saudara Dharma datang ke TPS sebanyak 2 kali. Kedatangan pertama bertujuan untuk menggunakan hak pilihnya dan kemudian kedua untuk menanyakan kepada petugas KKPPS apakah tetangganya dapat menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KK dan KTPL, serta tidak terdapat petugas KPPS yang mendampingi ataupun mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu di bilik suara. Bahwa terdapat laporan dari Saudara Irma yang telah diregistrasi dan telah dilakukan. Kesimpulannya bagaimana itu? Kalau dibacakan seluruhnya nggak selesai nanti. Iya yang mulia. Ya, persoalan itu gimana? Ada persoalan? Ya, yang dimana Saudara ini masuk dalam laporan Bawaslu yang dikatakan Dharma memilih 2 kali, tetapi dalam pelapor saksi kemarin yang kita periksa di Bawaslu itu tidak terbukti bahwa dia memilih 2 kali. Tidak terbukti. Jadi yang pertama menyoblos, tapi yang kedua menanyakan. Menanyakan apakah bisa memilih tetangganya yang menggunakan KTP. Baik, ya begitu aja dijawab begitu. Sampaikan begitu. Terus kemudian yang berikutnya. Bahwa terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 10 surat suara pada 7 TPS di Kecamatan Dampal Utara. Terhadap kelebihan penerimaan surat suara yang digunakan telah dimasukkan oleh petugas KKPS dalam kotak suara. Hasil pengawasan atas pokok permohonan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Dampal Utara, bahwa terdapat laporan yang disampaikan oleh Saudara Raymond dan telah diregistrasi, dilakukan kajian menyepakati laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran. Tidak terbukti. Ya, terus. Hasil pengawasan pokok permohonan penerimaan surat suara di TPS Sekecamatan Dampal Selatan, bahwa terdapat kelebihan penerimaan surat suara sebanyak 17 pada 9 TPS Sekecamatan Dampal Selatan. Terhadap kelebihan penerimaan surat suara yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh KPPS ke dalam kotak suara. Artinya kelebihannya DPT plus 2,5 masih lebih ya? Ya, surat suara ditambah dengan jumlah 2% dari DPT itu melebihi. Oke, terus sudah dimasukkan. Itu tidak digunakan dan dimasukkan Tidak jadi digunakan, surat suara tidak lebih. dipakai. Ya, terus. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pembagian bantuan sosial BST, bahwa Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah melakukan tindakan preventif dengan mengeringkan surat himbauan kepada kepala dinas agar menyalurkan membagikan program bantuan sosial setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai. Ya. Hasil pengawasan atas pokok permohonan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Galang. Ada 2 laporan yang masuk di Bawaslu. Laporan pertama diregistrasi telah dilakukan. Pak Ketua, silakan. Itu tadi kan saudara menghimbau untuk menunda pembagian bantuan itu setelah pemungutan suara. Lalu apa yang terjadi, tetap diteruskan atau kemudian dihentikan? Yang kami sampaikan ke dinas-dinas terkait itu ada yang kita hentikan yang mulia, dan itu ditindaklanjuti oleh kemarin dari PKH. Jadi ada yang dihentikan, berarti ada pula yang tidak dihentikan. Dalam hasil pengawasan kami tidak ada yang saja dihentikan pada saat Minggu Tenang yang mulia. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya. Sekarang aja, sampaikan ada yang persoalan. Ya, terkait dengan money politik, dugaan politik uang di Kecamatan Dako Pamian, bahwa di Kabupaten Toli-Toli telah menerima laporan dan telah diregistrasi, telah dilakukan pembahasan pertama
di Sentral Gakumdu, pemeriksaan klarifikasi dan penyelidikan, serta telah dilakukan pembahasan kedua yang pada pokok menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pada pasal yang disangkakan. Oke, ada lagi yang persoalan penting? Untuk hasil pengawasan atas pokok permohonan pemungutan suara di TPS 1 Desa Pulias, TPS 2 Desa Bilo, TPS 2 Kamalu, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan di OGD, bahwa hasil pengawasan di TPS 2 Desa Bilo tidak terdapat formulir model C daftar hadir KWK di dalam kotak suara yang tiba ke TPS, namun disepakati oleh seluruh pihak di TPS bahwa akan menggunakan salinan DPT sebagai pengganti daftar hadir. Salinan DPT? Iya. Jadi salinan DPT itu yang apa yang dimaksud? Yang DPT itu yang mereka gunakan yang mulia. Ini kan begini, tadi Anda sampaikan tidak ada daftar hadir. Tidak ada daftar hadir yang mulia. Tapi C6-nya dikumpulkan nggak? C6 dikumpulkan yang mulia untuk semua yang mulia. Yang dipakai berarti yang C6 itu berarti? Iya, yang mulia. Kumpulan dari C6 itu? Yang mulia. Ternyata dicocokkan nggak? Antara C6 dengan yang nyoblos dicocokkan nggak? Dicocokkan yang mulia. Itu dianggap sebagai daftar hadir? Daftar hadir yang mulia. Oke, sudah disepakati seluruhnya? Disepakati. Dan di TPS itu tidak muncul masalah? Tidak ada persoalan di seluruh TPS di Kabupaten Telu, tidak ada persoalan yang mulia. Oke. Hasil pengawas, lanjut yang mulia. Ya. Hasil pengawasan atas permohonan. Sebentar. Itu tadi di tempat yang yang soal daftar hadir tidak ada itu saksi paslon 2 tanda tangan nggak? Tanda tangan yang mulia. Dia ikut juga menyetujui untuk pengganti itu. Iya yang mulia, karena ada tanda tangan yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Iya. Terus dilanjutkan. Hasil pengawasan atau pokok permohonan dan perhitungan suara di TPS 1 Desa Pangkung dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Dondo, bahwa Bawaslu Kabupaten Tuli telah menerima laporan dan telah diregistrasi. Kajian pada pokok menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Pangkung. Hasil pengawasan terkait pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara, bahwa hasil pengawasan di TPS 3 Desa Sabang, Ketua KPPS memberikan kode khusus pada surat suara yang diberikan kepada pemilih sehingga dilakukan pencermatan dan telah disampaikan kepada PPK Galang serta telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Toli dengan melakukan pemungutan suara ulang. Jadi ada peristiwa pemungutan suara ulang ya? Iya yang mulia. Itu di mana? Di TPS 3 Desa Sabang, Kecamatan Galang yang mulia. Oke, kenapa kok bisa ada pemungutan suara ulang? Pada saat masyarakat datang untuk memilih, Ketua KPPS memberi tanda tangan di C6 untuk di kertas suara. Pada saat itu dia tanda tangan dengan memberi tanda. Yang itu diketahui oleh pengawas kami dan sempat ditegur, sehingga dari hasil pencermatan kami ada beberapa nama yang diberi tanda dengan tanda tangan yang berbeda-beda. Oke, jadi Ketua KPPS itu memang harus tanda tangan di kartu suara. Kertas suara yang mulia, Tapi dia untuk orang-orang tertentu, dia tanda tangan yang berbeda, tanda tangan. Ya yang mulia. Untuk mengetahui dia memilih siapa gitu kan? Ya kemungkinan begitu yang mulia. Ya, ada indikasi ke arah itu. Yang mulia. Nah terus setelah itu panitia pengawas pemilu sempat menegur dan mengatakan bahwa itu tanda tangan Ketua KPP seperti itu. Pada saat perhitungan kami cermati kembali bahwa ada perbedaan tanda tangan yang mulia. Sehingga terus kapan dilakukan pemungutan suara ulang? Itu 3 hari. 3 hari setelah itu pembelian. Oke. Terus hasilnya bagaimana? Hasil untuk sebelum pembelian suara sebelumnya 227 untuk 01 dan setelah PSU 8 suara. Untuk 02 Mutar Deluma SH dan Bakri Idrus itu 80 pada saat sebelum PSU, setelah PSU jadi 194. Untuk 03 Amran Haji Yahya dan Muhammad Besar Bantilan perolehan suara sebelum PSU 50, perolehan suara setelah PSU menjadi 110. Pertanyaan saya, pada waktu dilakukan PSU, semua pasangan saksinya tanda tangan? Ada yang mulia, tanda tangan yang mulia. Semua tanda tangan? Semua yang mulia.
paslon 1 juga tanda tangan. Yang mulia. Kan dia dirugikan itu. Yang mulia. Tadinya 227, kemudian hanya 8. Iya, yang mulia. Tapi tanda tangan juga. Tanda tangan yang mulia. Terus setelah direkap di tingkat kecamatan, nggak ada masalah. Di tingkat kecamatan, ya. Kecamatan Galang itu. Kecamatan Galang, saksinya tidak bertanda tangan yang mulia. Saksi yang nomor berapa? Di Kecamatan Galang 1 dan 2 tidak bertanda tangan yang 1 mulia. dan 2 tidak mau tanda tangan. Ya, yang mulia. Loh, 2 leading kan? Yang menang malah 2 kan? Ya, yang mulia, ini di rekap di kecamatan yang mulia. Udah nggak mau tanda tangan? Iya, yang mulia. Oke. Yang tanda tangan hanya pasangan Saksi 03. Ya. Ada lagi? Ya. Cukup ya? Satu lagi yang mulia. Ya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuli-Tuli telah menerima laporan tindak pidana pemilihan dan telah dilakukan penanganan pelanggaran dan telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan di PN Toli-Toli dan menyatakan bahwa terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 kali di TPS, serta terdakwa 2 terbukti melakukan tindak pidana pemilihan yang tidak berhak memilih dengan sengaja memberikan suara 1 kali di TPS. Demikian yang mulia. Itu di mana itu? Halaman berapa Anda? Laporan Anda di halaman berapa? Di halaman terakhir yang mulia. Halaman terakhir. Jadi orang yang tidak berhak diminta untuk didorong untuk memilih. Memilih yang mulia. Namanya siapa? Mindola yang mulia. Mohon pertimbangan yang mulia. Mana? Sebentar. Ini masker dipakai terus, nggak boleh dicopot. Berbahaya itu, membahayakan orang lain itu. Maskernya supaya dipakai terus ya. Mohon izin yang mulia di halaman 20 yang mulia. Halaman 20. Halaman 20, poin apa? Poin B itu. Di atas yang mulia, Oh, di atasnya B. atasnya itu. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawas TPS 5 Kelurahan Panasakan yang mulia. Sudah ada putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pemilu ya. Iya yang mulia. Ini 1 orang atau 2 orang? 2 orang yang mulia. Di TPS 5 Kelurahan Baru. Kelurahan Panasakan. Kelurahan Baru dan Kelurahan Panasakan yang mulia. Panasakan. Kelurahan Panasakan yang mulia, bukan Kelurahan Baru yang mulia. Oh, Izin. itu bahwa berdasarkan laporan Kelurahan Baru. Ya, lihat Kelurahan Baru dalam pengawasan pemungutan dan perhitungan suara Bawaslu yang disampaikan oleh Saudara Husni terlapor Amirullah, Ketua RW Kelurahan Panasakan yang mulia. Oke. Jadi Saudara Amirullah sudah dipidana ya? Iya yang mulia. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli. Ya. Terima kasih Bawaslu. Nanti akan kita lihat, kita nilai dan kita pertimbangkan. Iya yang mulia. KPU termohon ada apa? Terima kasih yang mulia. Jadi mohon pertimbangan yang mulia, karena menyangkut kejadian pidana pemilu itu, menurut termohon, jawaban Bawaslu itu melebihi daripada dalil permohonan. Karena tidak juga ada di dalam bukti surat seperti yang diajukan. Oh ya, dia kan kejadian-kejadian yang berkembang di sana, dia laporkan di sini, nggak ada masalah. Nggak didalil pun kalau dia melaporkan tugas wewenangnya juga nggak masalah. Ya. Nanti kita pertimbangkan. Ya, terima kasih Bawaslu. Prosedur ada? Cukup yang mulia? Izin pemohon yang mulia. Pak Heru sudah tidak boleh berbicara. Iya. Baik. Yang mulia, terima kasih kepada pihak Bawaslu ya. Dari seluruh laporan-laporan dari itu ya, terus ada yang sudah menjadi rekomendasi dari Bawaslu. Ya, yang ini ditanggapi oleh termohon nanti. Apakah ada rekomendasi dari Bawaslu itu yang tidak dilaksanakan oleh pihak termohon ini? KPU yang mulia. Iya. Iya, makasih yang mulia. Terkait dengan laporan yang masuk, itu kami sudah rekomendasikan ke KPU dan seluruh laporan kami telah direkomendasikan oleh KPU yang mulia.
Baik, jadi seluruh direkomendasikan atau dilaksanakan? Ditindaklanjuti yang mulia. Ditindaklanjuti. Baik, jadi rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak KPU ya. Iya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, Prof tadi cukup. Baik, terima kasih. Jadi perkara nomor 40 sudah selesai. Ya. Pemohon perkara 40 mengajukan bukti tambahan tadi itu P52 ya? Betul yang mulia. Ya? Iya. P52 kan? Terus sekarang? Kesimpulannya gimana? Ada yang tambahan? Jadi di fisiknya ada, tapi di DAB lama tidak ada. Iya, itu ada tambahan. Ya. Ini jadi ruwet ini. Ini begini. Kita hanya memakai yang ada di bukti lama, tetapi belum dileges. Ya. Yang bukti fisik baru tapi tidak ada di bukti lama itu tidak digunakan, dianggap itu tambahan. Itu bisa dipakai nanti pada waktu kalau perkara ini berlanjut, ya bisa dimasukkan kembali. Jadi intinya apa yang dimasukkan tadi, kalau itu hanya berupa tambahan leges itu bisa dipakai, tapi ada tambahan beberapa tambahan yang bisa saya sebutkan. Ini tadi ada fisiknya tetapi tidak dimuat dalam DAB lama, maka itu tidak dipakai. Ya, jelas ya? Itu untuk termohon dan pihak terkait. Kemudian termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T30. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT15. Terus kemudian Bawaslu mengajukan PK1 sampai dengan PK64. Ya, begitu? Benar? Ya, disahkan. Baik. Kemudian perlu saya sampaikan, persidangan pendahuluan yang berproses dalam 2 kali dianggap telah selesai. Seluruh apa yang berkembang di dalam persidangan dengan seluruh dokumen tertulis dan buktinya akan kita laporkan di dalam rapat pemusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim untuk membahas dan memutuskan bagaimana kelanjutan dari perkara-perkara pada pagi hari ini. Ada? Apa tadi? Ya, terima kasih Yang Mulia. Sehubungan ada keterangan yang merupakan konfirmasi atas dalil permohonan, jadi menjadi bagian kembali dari jawaban termohon. Dari 34 TPS yang didalilkan pemohon, semua saksi nomor 2 itu bertanda tangan, dan itu sudah menjadi bukti yang kami ajukan. Cuma itu Yang Mulia ya. Ya, dicatat. Baik, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.